ketahui bahwa BK itu adalah sahabat siswa. Materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu isinya tentang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Adapun penjelasannya ada di slide. Untuk mengulang kembali tentang tepuk PPK, mari kita praktikkan. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Untuk literasi, lihat tayangan yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMPN 7 Mataram. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMPN 7 Mataram. Baiklah, sebelumnya Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Nama Haji Nasrullah SPD MPD. Sehari-hari Pak Guru mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah anak-anakku, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju ad-dinul Islam, dunia yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang literasi. Literasi pengertiannya adalah pemahaman kita tentang peradaban, tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang menunjang kehidupan kita. Baiklah, setidaknya ada 6 jenis literasi yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yaitu literasi yang sangat mendasar, yang terkait dengan kemampuan membaca dan menulis. Kemudian yang kedua adalah literasi numerasi, yaitu literasi tentang pemahaman matematika, hitung-menghitung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah literasi tentang finansial, terkait dengan pemahaman tentang keuangan, budgeting dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah literasi sains, bagaimana kalian mengembangkan diri dengan bekal dari dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah literasi kewarganegaraan. Ini terkait dengan kesadaran kita sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban kita. Terus yang terakhir adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kita menggunakan TIK untuk menunjang kehidupan kita. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, di sekolah sekarang telah ada yang namanya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. GLS itu dihajatkan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Jadi kalian nanti 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar akan membaca buku-buku
yang tentu saja tidak terkait dengan pelajaran, tapi buku-buku umum, misalnya buku novel, karya sastra, karya fiksi dan sebagainya. Ini untuk memperluas wawasan kalian tentang pengetahuan umum dan hal-hal lain tentang itu. Dan harapannya nanti dampak daripada gerakan literasi ini bahwa akhirnya generasi Indonesia akan menjadi generasi yang cerdas, timbul budaya membaca dan sebagainya. Nah, suatu saat nanti akan ada evaluasi oleh wali kelas, misalnya kalian diminta menceritakan kembali apa yang telah kalian baca. Nah, itu harapannya nanti akan ada laporan secara berkala oleh kalian kepada wali kelas. Nah, literasi ini harapannya bukan hanya diadakan di sekolah, tapi juga timbul pembiasaan di rumah kalian masing-masing. Nanti di rumah kalian menjadi terbiasa dengan membaca hal apapun untuk menambah wawasan kalian, memperluas pengetahuan kalian, sehingga nanti generasi Indonesia menjadi benar-benar cerdas. Baiklah, demikian yang bisa Pak Guru jelaskan tentang literasi. Tayangan yang berikut. Hai teman-teman, untuk menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang kian pesat, kita mesti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, ada 6 literasi yang menjadi dasar kecakapan untuk hidup di abad ke-21. Literasi baca tulis. Dengan kecakapan baca tulis, kita dapat memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, video, dan gambar. Juga dapat menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan. Baca tulis itu merupakan pintu masuk ke dunia pengetahuan dan 5 kecakapan literasi lainnya loh. Selanjutnya, literasi numerasi. Dengan literasi ini, kita dapat memahami berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk angka, grafik, tabel, bagan, dan diagram. Berikutnya, literasi sains. Kecakapan yang membuat kita dapat mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena alam dan sosial, serta menarik simpulan dari berbagai fakta yang ada. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Kecakapan berikutnya yaitu literasi finansial. Kecakapan ini membuat kita mampu mengelola keuangan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan, mulai dari strategi untuk mendapatkan, membelanjakan, menyimpan, menginvestasikan, dan mendonasikan uang. Diawali dengan kesejahteraan individu, literasi finansial akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, literasi digital. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan media digital secara sehat, cerdas, dan tepat. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas dan mengelola informasi dengan lebih bijak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kemudahan mengakses konten-konten positif. Yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Literasi ini memberikan kita pemahaman terhadap keragaman budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selain itu, kita juga dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga bangsa, juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keenam literasi yang akan membantu kita agar siap memasuki dunia kerja, bijak dalam mengambil keputusan, dan aktif dalam berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi untuk hidup yang lebih baik.
Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi laman berikut ini. Video grafis literasi ini dipersembahkan oleh Ingat, walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga jarak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.